Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang data modeling dan analis. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara entity di dalam database. Skema tentang diagram pertama kali diresmikan oleh Charles Bateman pada tahun 1960-an yang menggunakan kotak segi 4 untuk menunjukkan tipe record dan tanda panah dari suatu record ke record lain untuk menunjukkan hubungan one to many atau satu untuk banyak hubungan, ya, banyak objek ya lain. Itu udah punya pengertiannya. ERD itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara entity di dalam database. Next, Entity Relationship Diagram. Ada beberapa model ERD yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang akan dibahas dalam model ERD. Menurut versi Peter Chen dan James Martin, perbedaannya terletak pada hubungannya, tetapi yang lebih umum digunakan adalah ERD versi Chen. Jadi lebih banyak yang digunakan itu yang versi Chen ini. Kalau yang James Martin ini jarang begitu. Entity Relationship Diagram. Suatu ERD berisi 3 komponen objek. Pertama itu entity. Entity adalah objek data yang utama di mana informasi dikumpulkan, biasanya menunjukkan orang, tempat, benda atau kejadian yang bersifat informasional. Contohnya tuh ada tuh pegawai, departemen, divisi, proyek, lokasi, keahlian dan lain-lain. Jadi entity ini dia berupa data utama data utama di mana informasi yang dikumpulkan. Jadi data utama ini yang nanti akan melahirkan dia punya data-data yang lain begitu. Relationship. Yang kedua, relationship menggambarkan hubungan antar suatu atau lebih entity yang digambarkan dalam bentuk diagram tuh, diagram dapat gambar. Diagram entity yang digambar ya biasanya menunjukkan hubungan one to many dan many to many, ya. Next. Yang ketiga itu atribut. Adalah karakteristik yang ada di dalam entity yang menghasilkan deskripsi detail mengenai entity, bagian dari sebuah atribut yang ada di dalam sebuah entity atau relationship disebut nilai atribut. Contohnya di dalam entity karyawan terdapat ID carry, nama carry, alamat carry. Jadi kita punya satu objek dan di objek itu udah punya karakteristik itu. Jadi kayak tadi dapat contoh ada tuh. Jadi lebih detail begitu, lebih detail dia punya ID, dia punya nama, alamat begitu. Ada dua tipe atribut. Yang pertama sebagai identifier, digunakan untuk menetapkan bagian yang unik dari sebuah entity yang biasa berupa primary key. Itu dia sebagai bagian unik, ya. Yang kedua sebagai deskriptor untuk mendeskripsikan karakteristik yang non unik dari bagiannya. Next. Ini udah punya contoh gambarnya, udah punya contoh atributnya nih. Udah punya gambar
diagramnya nih. Pertama itu ada karyawan, ada berbentuk persegi panjang. Yang kedua itu berbentuk belak ketupat ya, belak ketupat. Berbentuk layang-layang tapi dia berbentuk miring ya, kayak miring